Terima kasih Bapak Ibu Juliari Eswan APT dari fraksi Partai Aceh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Doni Faridal dari fraksi kami yang sepakat, dipersilakan dengan hormat. Anggaran umum fraksi Partai Sepakat Dipersilakan. Yang pertama, fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Aceh. Fraksi kami yang sepakat. Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Sidang Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia. Untuk membersihkan waktu, baiklah kita mulai acara penyampaian pandangan umum anggota Dewan. Untuk kesempatan pertama dipersilakan kepada Ibu Salvia dari fraksi Partai Gerindra. Dipersilakan dengan hormat. APBK tahun anggaran 2022. Kami dari fraksi Gerindra berpandangan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian Saudara Bupati Aceh Tamiang tentang APBK tahun anggaran 2022 yang dapat menjadi kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dan harapan kami dari fraksi Gerindra, semoga semua ini dapat tercapai. 2. Atas rencana pemotongan honorarium pegawai daerah perjanjian kerja atau PDPK dan PDPKT sebesar Rp200.000 per orang, kami fraksi Partai Gerindra dengan ini menolak rencana tersebut dan meminta untuk ditinjau kembali karena mengingat semakin meningkatnya biaya kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. 3. Dengan telah disahkannya buku RAPBK tahun anggaran 2022 pada tanggal 18 November tahun 2021 dan telah dilaksanakannya paripurna ke-1, maka dalam pembahasan nantinya bersama antara tim TAPK dan tim Panggar PPRK Aceh Tamiang, materi atau isi RAPBK yang dibahas tersebut harus sesuai dengan buku
Partai Gerindra DPRD Aceh Tamiang, juru bicara Salvia Espedi. Terima kasih kepada Ibu Salvia dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Ibu Juniatri Islam APT dari fraksi Partai Aceh. Silakan dan hormat. Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh Saudara Sekda Aceh Tamiang pada rapat paripurna ke-1 pada siang tadi di depan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Semoga kesempatan yang sangat penting ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya
pusat dan provinsi dalam sektor pembangunan. Mengapa hal ini kami sampaikan? Ayo kita mulai berpikir ke depan tentang kemajuan daerah kita ini. Kalau bukan kita yang memajukan daerah kita, siapa lagi yang akan memajukan? Salah satu agar kemajuan APBK dapat terlaksana yaitu dari sektor pendapatan asli daerah yang masih banyak belum tergarap sampai hari ini. Yang ketiga, fraksi Partai Aceh minta kepada Bupati Aceh Tamiang terkait rencana pengurangan honorario pegawai daerah PDPK dan PDPKT agar ditinjau ulang. Hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan yang layak bagi pegawai honorer apabila honorariumnya dikurangi. Mengapa hal ini kami sampaikan? Dikarenakan hari ini biaya kehidupan sudah begitu mahalnya. Sebagai salah satu contoh, kepada Bupati Aceh Tamiang akan meninjau ulang rencana tersebut. Yang terakhir, yang keempat, kami dari fraksi Partai Aceh minta penjelasan terkait dana insentif daerah atau DID untuk tahun anggaran 2022 Kabupaten Aceh Tamiang tidak menerima alokasi pendapatan transfer untuk dana insentif daerah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang selalu menyandang gelar wajar tanpa pengecualian atau WTP pada setiap tahunnya. Sidang Dewan yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia, dengan demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Partai Aceh yang kami sampaikan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juara kita besar ini, seraya memohon ampunan dan hidayahnya untuk kita semua, dan kiranya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan kedepannya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juniarti Eswan APT dari fraksi Partai Aceh. Selanjutnya kami persilakan Bapak Doni Farijal dari fraksi Tamiang Sepakat. Dipersilakan dengan hormat. Pandangan umum fraksi Partai Sepakat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa anggaran pendapatan belanja Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi sebagai berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan berbagai sektor, dan untuk memperdayakan masyarakat. APBK juga merupakan instrumen teknis
sebagai pusat problem masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mencermati rancangan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2022, fraksi kami sepakat melihat ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Dalam pembahasan RAPBK tahun anggaran 2022, hendaknya mengacu kepada PPAS tahun anggaran 2022 yang telah disepakati bersama antara Bupati Aceh Tamiang dengan DPRK Aceh Tamiang. 2. Fraksi Aceh Tamiang sepakat kembali menekankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan efisiensi pengelolaan anggaran, terutama bagi SKPK yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan, kekayaan, dan aset Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga nanti dalam pengalokasian anggaran untuk memperoleh PAD bisa sebanding dengan biaya operasionalnya, atau secara sederhananya tidak ada lagi kata terpaksa dari perhatian dalam menggali pendapatan asli daerah. 3. Dalam kesempatan kali ini kami juga meminta kepada Bupati Aceh Tamiang melalui SKPK terkait agar dapat menyiapkan suatu strategi untuk menciptakan peluang bagi UMKM di Kabupaten Aceh Tamiang. Karena sejauh ini kami lihat permasalahan yang dihadapi oleh dunia UMKM salah satunya adalah belum maksimalnya pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh industri UMKM itu sendiri, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong terciptanya pasar bagi UMKM di Aceh Tamiang. 4. Terkait dengan rencana pengurangan belanja honorarium BDPK dan BDPKT, fraksi Tamiang sepakat meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Karena honorarium yang mereka terima saat ini sudah jauh di bawah upah minimum kabupaten atau PMK Aceh Tamiang. Kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, karena sampai saat ini masih banyak pendapatan daerah yang belum sesuai target pendapatan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Tamiang sepakat terhadap rancangan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2022. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti secara serius terkait rekomendasi-rekomendasi yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 18 November 2021, fraksi Tamiang sepakat DPRK Aceh Tamiang. Juru bicara Rodi Bahagia. Terima kasih kepada Bapak Dodi Faridal dari fraksi yang sepakat. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Ibu Ketuati dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Dipersilakan dengan hormat.
oleh Ibu Bupati dari fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan. Sidang Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia. Banyak orang anggota Dewan yang terhormat telah menyampaikan pandangan umum anggota Dewan atau fraksi-fraksi terhadap RAPBK Jatamian tahun anggaran 2022. Maka kami selaku pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Semoga dapat memberi masukan dan berharga dalam pembahasan selanjutnya. Dan Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia. Pandangan fraksi yang disampaikan oleh anggota Dewan akan kami serahkan kepada Bupati Jatamian sebagai bahan penyusunan jawaban penjelasan Bupati Jatamian atas pandangan umum anggota Dewan atau fraksi-fraksi atas RAPBK Jatamian tahun anggaran 2022 yang telah akan disampaikan dalam rapat paripurna ketiga pada hari Jumat pukul 15 WIB tanggal 19 November 2021. Kepada Saudara Asisten 2 Aceh Tamiang serta undangan lainnya kami ucapkan terima kasih atas telah berkenannya untuk mengikuti rapat paripurna pada malam hari ini. Akhirnya kepada Allah kita berserah diri. Saya memohon